dipersembahkan oleh BRI Syariah. Kelembutan tatapan matanya, kerendahan hati dan keindahan jiwanya terdengar dari syahdu nasihat-nasihat beliau yang tidak pernah terkesan menggurui, sang Profesor Miftah Faridil. Dunia saya adalah dunia dakwah. Saya tidak tertarik pada sesuatu di luar dakwah, ujar beliau. Sejak kecil hingga usianya yang mulai senja kini, Miftah Faridil memang tidak pernah berpaling dari dunia dakwah. Pahit dan getir jalan dakwah ia jalani dengan penuh keikhlasan. Seakan ia telah mewakafkan dirinya untuk kepentingan umat. Lahir dari sebuah keluarga sederhana di pinggiran Cianjur, Miftah kecil akrab dengan dunia kesantrian. Waktu paginya ia habiskan di sekolah rakyat, siang di madrasah, dan malamnya di pesantren. Seakan-akan tidak mau membuang waktunya untuk hal yang sia-sia. Hasrat untuk menjadi juru dakwah telah tertanam pada diri Miftah Faridil semenjak usia belia. Di tahun 1969, Miftah muda mengikat janji dengan belahan jiwanya, Siti Faridah, wanita pertama dan terakhir yang berhasil menembus bilik-bilik hati sang profesor. Dikenal sebagai sosok penyayang dalam keluarga, pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak terkasih. Profesor Dr. Miftah Faridil yang dianugerahi sebagai Guru Besar Etika dan Humaniora Institut Teknologi Bandung juga diberikan amanah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung dan saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam Bandung. Tetap memegang teguh jalan yang telah dipilihnya, seakan tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh beliau selain berdakwah baik lisan maupun tulisan. Jalan hidupnya menunjukkan pengabdian yang tulus kepada Tuhannya. Gimana kabarnya Pak Miftah? Baik. Sehat walafiat pagi ini? Mudah-mudahan sehat. Sudah kita aktivitas spiritual, sudah pagi ini kita boleh ya Pak ya ngobrol-ngobrol tentang Masjid Salman. Masjid Salman, tentang Pak Miftah tentunya. Nah, saya banyak menggali kiprah Pak Miftah di Masjid Salman. Ini kelihatannya Pak Miftah sudah cukup lama nih Pak, menaungi, menggawangi, mengawal kegiatan dakwah kampus di Masjid Salman. Pak Miftah bisa ceritakan sejak kapan tuh Pak? Ya, saya bergabung dengan teman-teman di Masjid Salman itu sejak tahun 70. Jadi itu begitu selesai S1, saya bergabung bersama teman-teman yang ada di ITB. Waktu itu para senior saya tentu Profesor Ahmad Sadali, Insinyur Ahmad Numan, Insinyur Ahmad Lutfi, dan Dr. Imaduddin. Masih ada semua? Sekarang ini hampir semua sudah nggak ada, tinggal Pak Numan dan Profesor Sulaiman. Yang lainnya ini sudah mendahului kita. Jadi Pak Miftah sekarang menjadi yang paling senior tentunya. Ya, salah seorang lah di antara yang paling tua ini. Jadi saya ikut berkiprah sejak tahun 70 sampai sekarang. Ya, tetap menjadi anggota Dewan Pembina di sini. Nah, itu saya gali juga tentang Pak Miftah, bahwa dari menaungi kegiatan dakwah kampus di Masjid Salman, Bapak sudah merambah ke regional, bahkan dunia internasional. Bisa Bapak ceritakan mungkin kemana saja tuh, dari bermula dari dakwah kampus di Masjid Salman bisa sampai ke regional, bahkan dunia internasional Pak Miftah. Jadi salah satu kegiatan Masjid Salman pada tahun 70 sampai tahun 90 itu adalah latihan mujahid dakwah. Jadi training dakwah untuk kampus, dan itulah yang menjadi salah satu forum di mana saya bisa keliling seluruh Indonesia ke kampus-kampus di perguruan tinggi. Bahkan juga sempat kita melakukan dakwah kunjungan ke beberapa kali ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, dan terutama Malaysia dan Singapura. Nah, kegiatan Bapak begitu banyak. MUI, Salman, mengajar juga Pak ya? Insya Allah. Mengajar, menaungi Yayasan Pendidikan Islam. Ini peran begitu banyak.
kira-kira secara etika humaniora, bagaimana Bapak membagi waktu? Karena setiap diri kita ini kan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin katanya diminta pertanggungjawaban. Nah ini kalau memimpin sekian banyak kegiatan, sekian banyak institusi, sekian banyak orang gitu, nah, kira-kira membagi waktunya gimana Pak? Ya, ini memang selalu menjadi problem kita ya, tentang amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kita dan kapasitas waktu. Tetapi dengan ada teman-teman yang kepercayaan saya begitu dalam beberapa hal yang menyangkut teknis keseharian itu bisa didelegasikan. Umpamanya dalam posisi sebagai ketua pembina, tentu wakil ketua dan anggota lah bisa berperanan. Begitu ya. Juga dalam jabatan-jabatan lain. Tapi tidak ada jabatan yang sifatnya itu teknis yang memerlukan waktu itu ya. Jadi delegasi itu penting Pak ya. Bapak habis ini ada kegiatan lain mungkin Pak? Ya, kegiatan rutin saya biasanya pagi-pagi di Majelis Ulama, siang-siang sebagai ketua Yayasan Unisba, kadang-kadang mengajar, lantas sore itu membuka konsultasi untuk masyarakat di Biro Haji Safari Suci, begitu kegiatan rutin. Nah, Bapak tentunya dengan kegiatan sebanyak itu, saya nggak bisa menahan lama-lama di Masjid Salman ya. Tapi boleh Pak, saya ingin menggali lebih banyak tentang kegiatan Pak Miftah di tempat lain tentunya. Ya. Boleh nggak saya ikut dengan Bapak? Oh, silakan. Kegiatan masih terus lah. Masyarakat nggak boleh ditinggalkan kan. Iya. Mereka rindu. Ada siraman rohani dan lain-lain ya. Harta dalam perspektif Islam sekaligus juga untuk menunjang ekonomi syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak Miftah, sapaan akrab sang profesor, sangat dekat dengan dunia pendidikan. Mendapatkan gelar profesor pada tahun 2008 di bidang etika dan humaniora dari Institut Teknologi Bandung. Lebih dari 30 karya tulis telah beliau terbitkan, dan beberapa diantaranya menjadi bestseller di pasar buku Indonesia. Menjabat sebagai ketua Yayasan Universitas Islam Bandung saat ini, di usianya yang senja, Miftah Faridil mencurahkan dirinya untuk membangun dasar-dasar pendidikan untuk generasi muda Islam di masa yang akan datang. Karena di tangan generasi muda inilah kita menitipkan masa depan bangsa, negara, dan agama. Pak Miftah, dari 35 buku yang sudah Bapak buat, berapa banyak yang ada dalam kegiatan belajar mengajar di Universitas Islam yang di bawah naungan Bapak sebagai Ketua Yayasan Pendidikannya? Ya, tahun 80 saya meluncurkan buku pertama, Pokok-Pokok Ajaran Islam. Itu yang dipakai untuk kuliah agama di ITB dan di beberapa perguruan tinggi lain. Itu judulnya Pokok-Pokok Ajaran Islam. Dari buku itu kemudian lahir sejumlah buku-buku baru. Ya, antara lain ini yang menyangkut harta dalam perspektif Islam, sekaligus juga untuk menunjang ekonomi syariah yang menjadi komitmen kita. Di sini ada hal-hal yang berkaitan landasan filosofis tentang harta, bagaimana pengelolaan harta, dan apa dampak kalau harta dikelola dengan tidak secara syar'i itu. Sekilas saya baca ada keterkaitannya dengan saham, ya, secara umum gitu ya. Secara umum, ya. Kemudian bagaimana syariah mengawal konsep-konsep modern tentang ekonomi itu. Ada kaitannya nggak? Bapak kan juga anggota Dewan Penasehat di Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, di Jakarta.
Itu kira-kira ada yang ditularkan juga dalam buku ini, Ya. pemahaman, karena kita tahu kan DSN MUI ya, Ya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga yang memprakarsai pengawasan, penasehatan dalam konteks industri keuangan syariah. Mungkin ada Bapak peroleh sesuatu juga dari situ? Ya, tentu. Jadi sebagai salah seorang anggota Dewan Penasehat MUI Pusat, saya mengikuti aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan sosial. Antara lain, terutama yang concern saya adalah menyangkut ekonomi syariah. Jadi saya juga banyak belajar tentu dari para ilmuwan yang memiliki keahlian di bidang itu. Nah, kalau bukunya sudah dibuat, Pak, tentunya dalam kegiatan belajar mengajar, selain buku ini dipakai, ada pastinya ya implementasi keislaman begitu di kampus yang Bapak naungi sebagai ketua yayasan pendidikannya. Bentuk-bentuknya apa aja, Pak? Di seluruh fakultas itu ada bahasan mengenai ekonomi syariah secara umum, sehingga setiap mahasiswa Unisba jurusan apapun paham, mereka punya pemahaman yang dasar lah tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Terus mengertilah tentang bedanya bank konvensional dengan bank syariah begitu ya. Lalu Pak, di sini juga ada buku yang tidak kalah menariknya, Ibadah Muslim Kosmopolitan. Ini saya lihat ini agak-agak internasional gitu ya. Dunia gitu ya, ininya ya. Apa inspirasi Bapak dalam membuat buku ini? Buku ini adalah inspirasi dari aktivitas dakwah saya. Ada 8 kali di Amerika, 14 kali di Jepang, kemudian ke Singapura, ke Hong Kong. Itu saya melihat teman-teman yang ingin patuh kepada Islam berhadapan dengan kenyataan. Karena sebagai minoritas, bagaimana makan di restoran yang halal atau tidak. Kemudian tentang sholat, cara wudhu kalau mereka masuk di hotel, apa kaki harus diangkat ke bawah, sapal dan lain-lain. Nah itulah melahirkan inspirasi itu dengan petunjuk ibadah dan kehidupan sehari-hari di dalam kaitan bagaimana berkomunikasi dengan non-muslim dan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tantangan keadaan begitu. Dan ini pasti yang banyak ngalamin para profesional gitu ya. Ketika mereka ada di negara-negara di luar Indonesia tentunya. Yang saya tahu masyarakat Amerika Muslim Indonesia banyak sekali pesan buku ini mereka barangkali mereka perlu ya. Mereka perlu itu, bimbingan dari selain teman-teman di kota di Indonesia juga ya. Apa yang paling banyak Bapak sampaikan? Bapak kan seorang guru besar juga di bidang etika humaniora kan? Ya, targetnya tentu ada menghilangkan kesalahpahaman tentang Islam. Sebab Islam ini ada semacam ada kesalahpahaman lah banyak apa Islam yang sebenarnya. Kemudian image yang salah. Kemudian yang kedua, petunjuk-petunjuk itu bagaimana dimanapun mereka berada, tanah itu tanah Allah. Mereka bisa mengabdi kepada Allah, bisa ibadah sebagaimana juga di daerah-daerah kaum muslimin. Ini menarik, tapi kayaknya mungkin lebih enak lagi kalau kita bahas mengenai buku Bapak, mengenai tadi ekonomi syariah di tempat yang lebih nyaman kali Pak ya. Karena dari tadi saya perhatikan kita berdiri di sini dan ada adik-adik lain yang ingin mungkin salah satu aset Unisba perpustakaan untuk kegiatan para mahasiswa. Jadi baiknya kita kemana nih? Insya Allah kita ada tempat di sini, ada aula, ada tempat-tempat lain. Oke, bisa. Saya ikuti Bapak kalau gitu. Posisi ekonomi syariah masih perlu diperjuangkan, terutama persiapan SDM. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak Miftah, selain dari adanya pesantren mahasiswa-mahasiswi di awal, di tengah-tengah, dan sebelum mereka lulus yang sifatnya wajib,
apa hal-hal lain yang diimplementasikan di Universitas Islam yang Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islamnya untuk mengejawantahkan begitu ya nilai-nilai keislaman dalam kerangka intelektualitas yang dibangun dalam Universitas Islam. Ya, jadi pertama mengenai kurikulum pendidikan agama itu di Universitas Islam, khususnya di Unisba itu tidak hanya 1 semester seperti di perguruan umum, tapi di sini 7 semester. 7 semester jadi ada terus Pak ya? Betul, semester pertama sampai semester akhir. Selain ada tadi pesantren-pesantren itu. Nah, kemudian ada usaha untuk bagaimana menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Jadi setiap dosen ekonomi umpamanya di dalamnya ada muatan-muatan pesan-pesan moral, konsep-konsep nilai dari Quran tentang ekonomi. Begitu juga yang di bidang biologi, farmasi dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa Al-Quran juga syarat dan kaya dengan kompidum ilmu pengetahuan. Kalau itu dijadikan juga sumber menjadi lebih lengkap begitu. Ungkapan-ungkapan ilmu pengetahuan. Mungkin Bapak punya kesan pesan kepada para mahasiswa-mahasiswi Bapak mungkin tentang mendukung gerakan ekonomi syariah? Ya, saya kira harus menjadi komitmen setiap muslim ya, terutama alumni-alumni dari Universitas Islam untuk bisa juga turut berkiprah di dalam mengembangkan ekonomi syariah. Jadi kalau kelak menjadi pengusaha itu atau menjadi pimpinan sebuah lembaga, cuma ada satu komitmen untuk membesarkan ekonomi syariah, perbankan syariah untuk bersama-sama melakukan kerjasama yang baik untuk pembinaan ekonomi umat. Saya kira kepada para mahasiswa bukan hanya dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Syariah ya, setiap fakultas penting sekali untuk melakukan pendalaman tentang ekonomi syariah sehingga nanti ketika tampil di tengah masyarakat semua bisa menjadi pembicara, menjadi orang yang bisa menjelaskan tentang ekonomi syariah. Kepada para dosen juga begitu, saya kira untuk bisa mewujudkan komitmen kita untuk kemajuan ekonomi syariah. Malah secara khusus saya ingin menyampaikan kepada para pendakwah khatib, karena menurut penelitian masih kurang ini dakwah yang menyentuh soal-soal ekonomi syariah itu. Ini penting sekali sebab kita sudah yakin betul insya Allah dengan ekonomi syariah kita akan lebih barokah di dalam hidup begitu. Terakhir Pak, mungkin pesan-kesan kepada praktisi perbankan, keuangan syariah. Ya, jadi tentu karena sudah memakai nama syariah sehingga harus representatif mewakili sikap-sikap yang islami, harus pelayanannya harus lebih baik begitu ya, tentu ketulusan juga harus lebih, sebab jangan sampai ada citra kurang baik bahwa kalau sudah pakai syariah pelayanan kurang baik, jangan, tapi harus justru yang unggul, harus lebih baik ya, sehingga setiap orang yang berhubungan dengan perbankan syariah dan lembaga-lembaga syariah lainnya, mereka mendapatkan semacam kepuasan karena islami, syarat dengan pelayanan yang optimal begitu. Ya, untuk syarat rahmatan lil alaminnya tadi juga Pak ya. Betul. Jadi bukan cuma sekedar syariah saja, tapi juga memang pelayanannya harus baik dan sehingga yang non muslim sekalipun juga senang menggunakannya. Sehingga dengan ekonomi syariah juga dapat berperan sebagai dakwah begitu. Ada sebuah ajaran yang harus diterapkan adalah Nabi mengatakan membikin orang lain senang dan gembira itu adalah sedekah. Jadi setiap melayani langganan itu dia senang, dia ketagihan ingin datang lagi ke kantor bank syariah begitu. Ya. Jadi melayani itu adalah sedekah. Itu sedekah. Memperlihatkan wajah yang cerah dan baik, menyenangkan orang lain adalah sedekah begitu Nabi berpesan.